Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niswa Sabrina dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir saya tentang challenge yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Fahrudin Jayadi, yaitu challenge 10 hari melakukan 4 kegiatan, yaitu sholat tahajud, membaca buku, menulis afirmasi, dan membaca Al-Quran. Dimulai dari sholat tahajud, yaitu proses saya bangun di sekitar jam 3 sampai jam setengah 4. Pada awal-awal saya agak kaget karena jarang bangun jam segitu untuk hari-hari biasa. Saya biasanya bangun di jam segitu pada saat Ramadan saja. Saya melakukan itu awal-awal kaget, terus tapi kelama-kelamaan terbiasa juga karena sudah melakukan sebelumnya selama beberapa hari. Awal-awal emang berat, tapi akhir-akhirnya enggak kok, karena sudah merasa terbiasa. Lalu dilanjut dengan baca buku. Saya pribadi jarang banget baca buku selain buku-buku kayak novel atau buku-buku cerita gitu. Tapi ya, pada kali ini karena Pak Farudin memberikan kita mahasiswa buku dari F15 Galeri, F15 itu dia bukunya bagus-bagus banget, seru-seru banget, dan singkat. Baca buku cuma 15 menit, makanya saya suka karena langsung pada intinya gitu loh kan, karena kalau baca buku di buku fisik itu banyak banget ya, tapi karena pakai bukunya dari HP itu saya jadi lebih cepat gitu bacanya dan lebih singkat lah, makanya saya suka banget baca bukunya, seru-seru banget, bagus-bagus banget. Lalu selanjutnya membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, saya sebenarnya setelah sholat asar biasanya emang baca. Terus karena Pak Farudin memberikan saya challenge, jadi saya memang sudah terbiasa aja untuk membaca Al-Quran dan melanjutkan bacaan-bacaan yang saya telah baca. Lalu selanjutnya menulis afirmasi seru karena saya suka menulis dan meningkatkan rasa kepercayaan diri saya, dan karena saya menulisnya satu buku full dan saya setiap menulis saya membacanya, jadinya itu buat saya kayak sebagai doa untuk diri saya sendiri gitu. Setelah menulis afirmasi itu saya merasa lebih percaya diri, lebih kayak ngejalanin harinya tuh kayak pokoknya udah tertanam di diri saya gitu. Saya bersyukur, saya sehat selalu, saya bahagia, jadi selalu good mood tiap hari. Nah, tips-tips dari saya, pokoknya kalau untuk sholat tahajud itu harus diniatin dulu, pasang alarm, diniatin dari hati, karena kalau nggak ada niat nggak akan terjadi. Pokoknya harus niat dulu. Terus kalau emang udah alarm nyala nih ya, langsung bangun, jangan tidur dulu, jangan scroll TikTok dulu, jangan main HP dulu, langsung bangun, langsung ambil wudhu, karena kalau udah kayak gitu kita pasti langsung sholat. Terus untuk baca buku, coba paksain dulu baca buku, karena itu bakal jadi diri kita perubahan juga gitu loh untuk otak kita, kayak kita lebih berpikir gitu loh, kayak banyak loh buku-buku yang aku baca, kayak jadinya aku mikir, oh iya ya bener juga ya kayak gini ya, kayak gitu, karena aku ngerasain juga kok. Terus menulis afirmasi, kayak dari sekarang, dari challenge kemarin, aku kayaknya bakal lanjut lagi sih nulis afirmasi, karena itu seru banget menurut aku ya, kayak doa juga, terus kayak pujian untuk diri kita juga gitu gak sih. Menurut aku nikmatin aja, jalanin aja prosesnya, karena perubahan itu gak terjadi secara instan, tapi perubahan itu datang karena kita melakukannya secara konsisten. Terus kata-kata dari saya,
perubahan itu nggak dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari langkah kecil yang kita lakukan setiap harinya secara istiqomah. Jadi buat teman-teman harus semangat terus ya buat memulai kebaikan dan perubahan dari diri kita setiap harinya, karena dari pelan-pelan itu, dari proses yang pelan-pelan itu, kita akan merasakan perubahan kita nanti di hari selanjutnya, di masa depan gitu nanti. Semoga challenge yang diberikan Pak Farudin bukan cuma sebagai tugas selama 10 hari aja, tetapi sebagai kelanjutan buat diri saya ke depannya, karena itu bermanfaat banget buat ke depannya. Semoga saya selalu istiqomah melakukan hal-hal yang baik untuk diri saya, untuk orang lain, pokoknya. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Terima kasih Pak Farudin, terima kasih karena telah memberikan challenge ini. Mungkin kalau bukan dari challenge ini saya nggak terpikirkan untuk baca buku, untuk sholat tahajud, untuk menulis afirmasi dan lain-lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.